Mengajak kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu karena saat ini kami sedang menghampiri tahta hadirat-Mu dan menyembah Engkau. Kau yang adalah Allah yang kami imani dan kami percaya akan keberadaan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan akan ibadah ini, seluruh penyembahan kami. Biarlah sungguh-sungguh kami lakukan dengan segenap hati dan Tuhan menikmati di tahta di sorga. Dan saat ini Engkau bersabda kepada kami melalui akan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh hormat akan firman. Mengakui akan otoritas Tuhan dalam hidup kami. Mau melakukan akan firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi seluruh peralatan sound system multimedia yang kami pakai juga. Sehingga jemaat Tuhan yang di rumah juga bisa mengikuti ibadah juga dengan penuh hormat walaupun mereka ada di rumah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri saudara, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ya. Saudara yang bawa Alkitab bisa buka atau di HP-nya ya, saya tidak tampilkan di slide dulu. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, seringkali di dalam kehidupan umat Tuhan, orang Kristen, terjadi akan satu dikatakan kontradiksi atau ironi yang kita lihat di dalam kehidupan rohani kita dan di dalam kehidupan praktis kita. Seolah-olah tidak sinkron, tidak sama, tidak sejalan. Ya. Nah saudara, kita kalau melihat akan firman hari ini, kita berbicara tentang perencanaan Tuhan. Tapi saya mengajak kita melihat kembali sedikit konteks daripada Yakobus pasal 4 ayat 13 ini. Ya, mungkin saudara di minggu-minggu lalu udah mempelajarinya ya, karena ini eksposisi saya tadi udah tanyakan, minggu-minggu lalu udah belajar Yakobus juga. Jadi kalau saya melihat konteksnya ini saudara, di dalam pasal yang ke-4 ayat 1 dan 3. Di situ kita lihat bagaimana sebenarnya kondisi atau siapakah orang-orang yang menerima surat daripada Yakobus ini. Orang-orang ini orang-orang yang suka berantem. Ya, suka ribut. Di sini katakan, dari mana datanya sengketa di antara pertengkaran kamu? Suka bertengkar, saudara. Kenapa dikatakan, bukankah datanya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, ada keinginan, ada greedy, ada iri hati. Ya, mereka mau menjadi orang yang berhasil, orang yang menjadi orang hebat semuanya. Tetapi kadang-kadang tujuan itu tidak tercapai. Yang tujuan itu tidak tercapai, kemudian mulai bertengkar satu dengan yang lainnya. Banyak hari ini kita lihat di dalam kehidupan di TV, di mana saudara banyak sekali karena ambisi-ambisi pribadi, kemudian orang bertengkar dan saling membunuh saudara.
Dan saudara di sini dia tekankan di sini, kenapa kamu tidak peroleh itu semuanya? Kamu tidak berdoa. Ya saya rencana saya mau lakukan ini, mau lakukan ini. Dia tidak berdoa, dia tidak menghadap ke hadirat Tuhan, memohon kepada Tuhan, melihat bagaimana apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Jadi orang ini bisa dikatakan orang yang percaya Tuhan, tapi mereka tidak berdoa. Tapi saudara kemudian di dalam ayat yang ketiga mengatakan, oh mungkin dia berdoa. Mungkin dia berdoa, tapi masalahnya di dalam doa itu dia tidak peduli dengan Tuhan. Ya, apa yang dia minta semuanya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kepuasan hawa nafsu diri sendiri. Jadi minta untuk saya. Ya. Nah, saudara saya bertanya begini aplikasinya. Kita berdoa kan, minta tubuh yang sehat dari Tuhan. Untuk apa? Nah Tuhan tanya kan, malam-malam kan kita bangun tidur ya, Tuhan saya tidur enak ya, nanti bangunnya sehat gitu ya kan. Nah kalau Tuhan tanya, untuk apa ya besok gua bangunin kamu ya? Nah, lu mau bikin apa ya? Nah untuk orang-orang yang hari ini hadir di gereja, Tuhan jawab dia, Tuhan bilang, oh ya, saya mau ke gereja besok Tuhan. Wah puji Tuhan hari ini sudah datang. Ya tadi saya datang. Wah 6:30 udah ada orang di sini. Ya ini Tuhan kasih kesehatan. Kita ke rumah Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan. Ada ya, wah nggak usah ke gereja lah. Di rumah aja lah. Apalah. Ada yang mungkin bangun pagi ini saudara ya. Nah dia pasti nggak dengar ini. Dia pergi main golf. Dia pergi main tenis. Dia pergi main apa. Begitu kan. Jadi Tuhan kasih kesehatan tapi untuk apa? Untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau mau berangkat keluar kota bangun jam 5 enggak masalah. Ke gereja jam 7, ketagihan gitu ya kan? Nah ini saudara, oke kita enggak bahas-bahas lama-lama di Yakobus 4 ini ya ayat 1 dan 2. Ini konteksnya saudara, orang-orang ini tipikalnya begini. Jadi saya bisa mengatakan dia seperti orang yang percaya Tuhan, tapi tidak berdoa, tidak meminta kepada Tuhan, tidak menyerahkan rencana-rencananya kepada Tuhan. Nah kita balik kepada ayat kita hari ini ya. Jadi saudara kita melihat di sini dikatakan, jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini saya mau bikin ini, besok saya mau bikin ini, semuanya dia rencanakan di dalam akan kehidupannya. Di sini saudara, konteks firman Tuhan ini tidak mengajarkan kita untuk tidak berencana. Ya, jangan salah tangkap ya. Harus. Justru kita harus berencana. Gereja minggu depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Semua kita harus membuat planning bahkan di dalam kehidupan kita. Kita harus bikin planning kan. Tetapi penekanan di sini yang mau dikatakan oleh Yakobus adalah bahwa kamu itu tidak melibatkan Tuhan. Ya kita hidup itu seolah-olah tidak ada sesuatu yang akan terjadi pada kita esok hari. Padahal kita nggak tahu. Soalnya setiap kali hari Minggu ya kita mau ibadah, setiap kali mau kita pasti tadi pagi kita doa dulu di samping, kita doa Tuhan. Kenapa harus doa? Ya kita menyerahkan ibadah ini. Jangan sampai-sampai tiba-tiba lagi khotbah ya. Pendetanya stroke, jatuh begini ya. Waduh, siapa yang lanjutin ini? Waduh, bubar deh gereja ya. Nah contoh ini saya belum siap, saya nggak persiapan. Waduh mati gimana ya. Nah, atau tiba-tiba mati lampunya. Ini semuanya. Mati lampu mah oke lah, nggak usah pakai mic juga masih oke ya. Nah, tapi kita berdoa menyerahkan. Jangan berasumsi semuanya normal, berjalan seperti biasa. Oh pasti musuhnya sehat, ininya sehat, pianisnya sehat. Semuanya baik, semuanya kita menganggap tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Padahal di sini firman Tuhan mengatakan, hidup kita itu hanya sebentar seperti uap. Ya, yakin Bu, ya ibu yang baju biru ya, besok masih hidup nggak? Yakin nggak? Hah? Yakin hidup ya? Masa sih? Nah, tiba-tiba gempa bumi, aduh gitu ya, rumah ambruk. Kita nggak pernah tahu saudara, ya. Kita takut COVID gitu. Ada orang yang ketabrak mati duluan gitu ya.
Nah, yang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. 1 jam di depan ini aja saya nggak tahu apa yang terjadi. Betul nggak? Ada pendeta senior kita yang di Kalam Kudus dulu, habis khotbah, duduk, udah selesai. Ya, wah, tugasnya selesai habis khotbah. Tinggal perjamuan kudus belum, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian kemudian dilanjutkan bahwa, jadi kalau begitu harusnya bagaimana? Harusnya gimana? Dia katakan bahwa di sini ya, kita harus menanyakan ya, kalau di dalam kehendak Tuhan. Ya, kalau kita punya apa? Saudara-saudara yang beragama Islam selalu bilang apa? Besok datang ya. Mau jawab apa ya? Insya Allah. Itu insya Allah. Ya, saya juga biasa begini orang. Musuh besok datang ya? Insya Allah. Loh kok pakai insya Allah? Loh kenapa? Ya jika Tuhan kehendaki, jika saya masih ada, ya saya datang. Saya bikin rencana, saya datang. Tapi insya Allah di dalam kehendak daripada Tuhan. Nah sekarang kemudian saudara dia katakan begini. Kenapa sih orang-orang ini tidak berdoa? Kenapa orang-orang ini tidak melibatkan Tuhan? Saya mau bagikan 3 hal saudara ya, yang menjadi pegangan kita hari ini. Di mana masalahnya? 1, kita mengaku Tuhan Yahweh Yehovah ada. Betul nggak? Allah ada kan? Allah ada nggak? Allah pencipta langit dan bumi ada nggak? Ada nggak di dalam universe ini, di dalam dunia ini? Kita mengakui nggak Allah pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia, manusia berdosa. Apa yang tercatat di dalam Alkitab? Wahyu, firman daripada Tuhan. Percaya kan? Nah percaya. Namun seringkali kita hidup seolah Tuhan nggak ada. Seolah Tuhan nggak ada, nggak eksis. Ya, kenapa? Nah itu contohnya. Tidak melibatkan Tuhan sama sekali di dalam perencanaan kita. Kita tidak berdoa, tidak memohon, minta pimpinan Dia. Ya, kita mau bikin ini, kita mau bikin ini. Kita tanya Tuhan. Ya, seolah-olah oke, saya mau kuliah. Saya mau universitas ini semua. Wih, ya kan? Berdoa enggak? Enggak. Merasa yakin lulus. Pernah saya interview satu mahasiswa, calon mahasiswa. Ya. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Iya, Pak. Saya udah tes di 5 universitas tidak lulus. Jadi saya rasa Tuhan mau saya masuk sekolah teologi. Waktu kamu tes 5 itu, kamu ada nggak merencanakan sekolah teologi ini? Enggak. Jadi setelah tidak lulus 5 baru ini ya? Iya. Oh kayaknya Tuhan sudah ngomong sama saya, enggak terima juga. Ya, merencanakan semua ini tapi tidak pernah memikirkan kalau kamu consider mungkin ya, saya 5 yang itu uni biasa terus saya teologi juga sama-sama tes semua. Ya, nah Tuhan yang mana nih nanti? Wah yang 5 nggak terima, STT terima. Wah berarti Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan kan? Gitu dong, yang benar kan? Bukan udah nggak lulus semua ini, baru saya masuk sini gimana ya? Nah, ini mah sisa-sisa gitu loh. Saya juga demikian, saudara. Saya pernah waktu habis pelayanan di Hong Kong, saya mau lanjut kuliah S2. Saya berdoa, saya apply ke SBC, saya apply ke ITS International Theological Seminary di California dan juga RTS Jackson Mississippi. Saya bilang waktu itu, Tuhan saat ini saya rindu ya untuk jadi dosen. Nah Tuhan buka jalan, lihat deh. Kalau saya diterima oleh RTS, berarti saya akan jadi dosen. Dan kemudian jadi dosennya di mana? Saya serahkan nama Tuhan.
Sekolah teologi yang pertama yang hubungi saya pergi sana. Saya tidak mau pikirkan, saya pergi ke sana. Ya, jadi ya puji Tuhan, 3 kirim surat terima saya. Nah RTS terima, berarti saya ke sana. Saya ke RTS, sekolah, kemudian MDiv, MTH, saya pulang. Nah waktu pulang juga ada salah satu sekolah teologi ya, jangan bilang namanya, nggak enak ya, di Jawa Timur sana, hubungi saya, tanya, saya langsung jawab, oke, saya pulang. Loh, pendeta yang hubungi saya, nggak mikir-mikir dulu Pak Deddy? Enggak, kenapa? Saya sudah doa. Saya sudah doa bahwa sekolah teologi yang pertama yang hubungi saya, itu saya pergi. Nah kamu yang pertama hubungi saya pergi. Oh gitu ya? Wah puji Tuhan, ya. Tapi di dalam perjalanan saya masih lanjut lagi di situ 1 tahun, 1,5 tahun. Berganti rektornya, pimpinannya berganti. Ya, terus nggak ada yang hubungi saya lagi. Nah, dari GKY hubungi saya, Amanat Agung. Tanya saya, ya Pendeta William Ho, Pak Deddy balik. Ya, kenapa? Nggak mikir dulu? Enggak, sudah doa. Ya itu sudah nggak ada kabarnya, gitu kan? Yang itu udah nggak kabarnya. Ini udah mendekati mau pulang gitu ya, nggak ada kabarnya, berarti ini. Ya udah saya terima. Nah ini saudara saya kan menyerahkan Tuhan. Kalau berarti Tuhan punya jalan, saya bukan ke sana karena di dalam prosesnya terjadi pergantian. Dan mereka udah nggak hubungi saya, ya yang ini hubungi saya. Sekolah teologinya 3 terima ya. Pokoknya saya bilang kalau RTS terima saya pergi ke RTS. Padahal itu RTS paling mahal, ya kan? Tapi ya udah Tuhan buka jalannya ke sana. Nah saudara, inilah yang saya katakan, kita harus hidup, kita mengakui ada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kita harus percaya Dia yang menciptakan kita. Hidup kita juga setiap detik Dia tahu. Yang kedua saudara, ada orang yang tidak memikirkan rencana Tuhan untuk dia. Gitu loh. Saya kira-kira Tuhan ciptakan saya ini untuk apa ya? Karena ya kan tujuan hidup daripada manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana hidup saya ini memuliakan Tuhan? Apakah keberadaan saya di dunia ini saya pakai untuk memuliakan Tuhan? Ya. Jadi kayak tadi konteksnya dengan Yakobus juga ya. Dia minta, dia berdoa. Mau jadi pedagang, mau berhasil, mau ini. Tapi tidak berdoa. Atau tadi dikatakan dia berdoa tapi Tuhan tidak kabulkan. Kenapa? Karena dia mau habiskan semuanya itu untuk kepentingan dia sendiri. Contoh kan tadi kan, diberi kesehatan, tidak ke gereja, tidak melayani Tuhan, ya, tidak pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Nah kita yang bekerja, berdagang, ya, cuan, waduh, ada orang yang itu kalau dagang pinter saudara ya, tarik nafas saja cuan. Aduh dapat ceban, dapat goban, gini ya. Nah, sama ibu, soalnya saya dapat inspirasi ini dari seorang ibu ya, dia agak gemuk-gemuk. Dia musuh tahu enggak, saya ini, aduh, makan angin aja gemuk, katanya. Aduh, makan angin aja gemuk loh gitu loh. Jadi kapan kurusnya katanya, jangankan gua makan capcay, makan ayam goreng, ya. Makan angin aja gemuk katanya. Waduh susah dia gitu ya. Jadi sama itu pedagang gitu ya. Ada makan angin aja. Wih cuan gitu ya kan. Nah tapi sekarang permasalahannya, cuannya untuk apa? Cuannya untuk apa? Ada tolong orang enggak? Ada kasih pekerjaan Tuhan enggak? Ya, ada untuk melayani Tuhan enggak? Kalau semuanya habis di diri dia sendiri, ya. Nah ini saudara ya, jadi kita harus bertanya, Tuhan saya hidup, Tuhan ciptakan, Tuhan selamatkan. Terus sekarang hidup saya untuk apa? Ya, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pedagang,
saya mau jadi saintis, saya mau jadi pilot, atau apa, terserah. Tapi apakah semuanya ini saya melayani Tuhan? Gitu loh. Saya pengen jadi pilot loh, ya. Apalagi setelah jadi pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah 20-30 tahun, ya. Kenapa? Lebih gampang bikin orang bertobat kalau jadi pilot. Ini loh, ya. Kita pendeta berkhotbah, nggak bertobat terus. Sama kelakuannya. 10 tahun jadi jemaat, 10 tahun begitu nggak berubah. Gitu kan? Nah, saya ada jemaat waktu saya melayani di GKI Hong Kong, ya. Dia itu kalau tadi ini bagus ya, kebaktian jam 7, wah tadi setengah 7, belum jam 6.15 sudah ada. Udah latihan lagi, mungkin nggak tahu datang jam berapa. Dia kebaktian jam 9, datangnya 8.45. Liturgisnya belum latihan. Aduh, gimana ini? Wah, mepet. Pak, datanglah jam 8, latihan dulu. Iya. Soalnya dia pinter. Merem juga, sebisa gitu. Tapi kan liturgis susah dong gitu kan. Tiba-tiba satu hari, saudara, dia datang. Dia bilangin liturgisnya, besok jam 8 ya. Loh, wah puji Tuhan. Ya, nah saudara, kalau orang ada yang berubah jangan bilang tumben, ya. Tumben, dia mau berubah kita bilang puji Tuhan, gitu ya kan. Nah dia kalau lama jemaat nggak ada jemaat yang lama nggak datang, puji Tuhan, ya. Tumben datang, minggu depan nggak datang lagi loh, marah. Orang ke gereja bilang tumben gitu ya kan, udah bertobat dibilang tumben, ya. Nah jam 8. Puji Tuhan, begitu dong Pak, gitu ya. Dia bilang, iya, contoh, waktu itu masih contoh ya. Dia bilang, waktu saya pulang Jakarta, waktu balik ke Hong Kong, pesawat, wah naik turun, masuk, wah goyang setengah jam. Saya meminta ampun dari Tuhan. Dan Tuhan kalau saya selamat, saya persiapan pelayanan baik-baik, apa semua gini. Waduh, datang jam 8 loh saudara, ya kan, lihat. Pilot bikin bertobat. Saya khotbahin 1 tahun nggak bertobat. Gitu loh, ya. Nah, saudara, tahan berapa lama? Mulai kendor. Aduh, 3 bulan mulai telat lagi. Ya saya nggak usah khotbah lagi. Saya cuma bilang, Pak, pesawat. Oh iya, sorry. Pesawat. Nah, jadi enak, ya. Kalau jadi pilot, sengaja aja masuk awan, biar goyang gitu ya. Nikung sedikit, gini, nah ya kan. Nah sambil ngomong, saudara kita masuk ke dalam awan, ya, mengakulah dosa-dosamu, gitu ya. Soalnya ini awan, wah semua ngaku dosa lah, hebat gitu ya. Nah ini saudara ya, jadi tanya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Saya bagaimana menjalani hidup saya hari ini, besok, lusa. Tuhan mau pakai saya jadi apa? Ya, jadi hamba Tuhan, jadi pedagang Kristen. Jadi saintis Kristen. Jadi karyawan, staff Kristen. Yang semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ada gereja ini yang undang saya, temanya, apa temanya? Boleh nggak orang Kristen berpolitik? Aduh, ini kamu ngomong politik apa nih? Politik kerja, jadi di pemerintah, atau berpolitik? Nah itu kan. Oke, minta Tuhan tolong kasih firman-Nya, ya. Yang kedua saudara adalah mengaku Tuhan Maha Kuasa namun tidak pernah meraru asa padanya, ya. Tuhan Maha Kuasa, tapi seolah-olah alah, saya sendiri bisa lah, ya. Tuhan bisa enggak ya? Nah seringkali kita berdoa, minta Tuhan, minta tanda ini. Banyak orang minta tanda ini, kemudian enggak ada. Tuhan enggak ada kalau gitu, Tuhan enggak Maha Kuasa. Saya pernah diajak seorang berdoa, besuk bapaknya. Majelis, ya, besuk bapaknya yang sedang sakit. Nah, saya bilang, kamu sebagai anak, kamu doa dulu. Nanti saya doa juga untuk papa. Oh iya. Nah, papanya belum percaya. Dia doa, Tuhan
kalau Tuhan ada, waduh, tolong sembuhkan papa. Selesai, waktu pulang saya bilang, kok doanya begitu? Menurut kamu Tuhan ada enggak? Ada musuh. Loh kok tadi doanya kalau Tuhan ada? Ya kan, berarti kamu masih ragu. Nah kamu tadi doanya, Tuhan, kalau Tuhan ada sembuhkan. Ya, nanti besok dia meninggal. Kamu udah koma, udah ngap-ngap gitu loh. Ya kan, gimana dong? Nanti saudara kamu yang belum percaya semua dengarkan, dia dengar semua. Kemarin ini adik gua majelis ngomong kalau Tuhan ada sembuh. Ini mati berarti nggak ada. Gitu kan? Nah, nanti orang nggak mau percaya. Ya, jadi gimana dong doanya contoh sebenarnya? Aduh, Tuhan kamu ada, Engkau maha kuasa, Engkau bisa menyembuhkan, Engkau juga bisa mengambil, gitu kan? Gitu loh. Jadi gimana? Nah, jadi kalau nanti dia berkuasa, dia ternyata meninggal, ya bukan kehendak Tuhan, kan Tuhan mau panggil dia pulang. Gitu. Jadi ya saya sering ya Bapak Ibu, saya sering berdoa. Di gereja suka ngomong saya, musuh ini malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa, iya. Ada yang sudah lama sakit 10 tahun. Musuh datang doain dong. Ya, kenapa? Ya, menyerahkan pada Tuhan. Keluarga siap semua? Sudah siap? Hatinya siap? Apa siap? Iya, kita sih kasihan menderita, ya kan? Ya udah, doain Tuhan, kamu maha kuasa. Betul kan? Hidup manusia di tangan kamu. Ini kasihan. Tuhan jemput deh. Pulang saudara. Banyak, belasan. Ada yang mau? Tapi kalau yang sehat-sehat enggak dong, ya kan, ini udah apa, ya kan. Nah saudara, Tuhan maha kuasa. Jadi kita harus ya terus dalam hidup kita berharap mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi kita juga harus tahu Tuhan berkuasa bilang iya, Tuhan juga berkuasa bilang enggak. Betul enggak? Nah, sekarang saya lihat anak-anak kecil saudara sama orang tua. Anak kecil masih 4 tahun dia lebih berkuasa dari papa mamanya. Betul. Ya. Ke toko. Oh ini, nggak boleh. Teriak. Duduk di lantai. Ya udah. Udah. Dia udah tahu. Lain kali duduk di lantai dulu baru dapat. Ya kan? Anak saya juga pernah begitu saudara. Bye-bye. Jalan aja. Bangun dia. Wow, kejar kita. Nah, lain kali nggak berani. Ya. Anak sekarang. Mau persekutuan. HP simpan, engkongnya simpan. Oh, papanya simpan, mamanya simpan. Nanti nggak lama sudah datang. HP. Mau main? Nggak boleh. Mau lagi sekolah minggu. Begini. Oh iya. Nah saudara, kita sama Tuhan begitu juga enggak? Ya, Tuhan. Banyak orang bilang gini, aduh doa Tuhan gak jawab doa saya. Siapa bilang? Doa semua Tuhan jawab saudara. Betul enggak? Jawabannya ada 3, ya kan? Ya, kasih. Jangan dulu, belum waktunya. 3, nggak boleh. Ya, ada teman pernah apply mau ke Amerika. Dan Pak, tolong doain saya udah 3 kali apply ditolak terus. Mau kemana? Amerika. Nanti minggu depan ini saya mau apply lagi ke 4 kali katanya. Lu mau ke Amerika ngapain? Ya saya mau pindah tinggal di sana. Terus lu apply visa apa? Turis. Nah pantas. Ya, apply visa turis mau pergi tinggal sana jadi orang gelap. Terus lu minta saya doain kamu ya. Waduh, saya aja kamu mau konspirasi sama saya ya. Ngebohongin Tuhan ya.
Mau visa turis tapi mau jadi orang gelap, mau tinggal di sana? Enggak lah. Enggak. Udah 3 kali. Itu jawaban Tuhan sudah enggak. Kamu enggak boleh pergi. Lewat jalur resmi gitu loh. Apa dong? Apply kerja B1 ya, atau lu jadi student dulu, aduh sekolah lagi. Ya, pokoknya jalur yang benar. Jangan yang berbuat jahat minta Tuhan kabulkan. Waduh, gimana ya? Contoh nih, Tuhan besok gua mau ke rampok bank. Tuhan tolong ya, polisinya tidur semua. Mana boleh Tuhan jawab pengiru doa kayak begitu ya. Atau pas saya ke sana, satpamnya semua lagi pergi makan siang atau apa gitu ya. Nah, sakit perut besok nggak masuk gitu. Waduh, nggak bisa saudara ya. Nah, kita harus percaya. Dan kemudian berpikir saudara yang saya katakan tadi. Kita seringkali berpikir segala sesuatu berjalan. Pastilah normal lah, gereja lampu menyala lah pasti. Oh ini AC-nya nyala semua, ini semuanya normal lah. Nggak, pendetanya sehat lah, nggak ada sesuatu yang terjadi. Dan ketika ada hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita yang normal, kita kadang-kadang tidak melibatkan Tuhan juga karena kita pikir mungkin tidak mungkin. Padahal kita diajarkan saudara firman Tuhan. Begitu banyak hal yang mustahil menurut akal pikiran manusia. Tapi Tuhan berikan, Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan sendiri yang sengaja ya mengatakan melakukan ini supaya kamu jangan pikir bahwa itu kamu yang lakukan. Kamu hebat. Contoh, orang Israel berperang kan? Gideon, ayo perang. Wah banyak tentaranya, Tuhan nggak usah. Kurangin terus. Kenapa disuruh kurangin? Itu Tuhan bilang. Supaya jangan nanti kalau kamu menang, kamu tidak memikirkan bahwa ini adalah Tuhan yang melakukan. Ya, justru karena di dalam kamu berpikir ini tidak mungkin manusia lakukan, ada Tuhan. Ya kan? Nah, kita semua tahu nih ya kalau guru-guru sekolah minggu. Gideon akhirnya pergi berperang bawa berapa orang? Nah, 300 ya, ini kita banyak tahu. Tapi lawannya berapa? Nah, kita nggak tahu. Kalau lawannya 300 lawan 325, beti-beti. Ya, beda tipis. Kalau dia menang ya beda 25 orang sih ya. Masih bisa menang. Lawan 350 orang, masih ada kemungkinan menang. Tapi kalau lawan 450 orang, menang gak kira-kira? Ayo. Contoh Yunus, kalau berkelahi kira-kira lawan berapa orang bisa menang? Maksimal. Hah? 1 aja enggak? Tergantung bodinya ya. Kalau bodinya tinggi besar, 1 aja enggak menang. Badannya sama, 2, ya mungkin masih bisa menang. 3, 4, 5 menang. Itu cuma di film. Kalau dikeroyok benar-benar mana bisa, nggak mungkin. Ya, cuma di film aja. Dia pukul ini 1, yang 4-nya tidak pukul dia. Karena belum di syuting. Nanti pas di sini baru nyerang, di syuting nih. Yang sini nungguin lagi. Itu cuma di film. Kalau di dalam realita 5 orang langsung gebukin kamu rame-rame. Mana bisa menang? Ya kan? Nah, jadi saudara, Tuhan Gideon 300. Tapi 1 orang lawan 450. Ratusan ribu saudara. 100.000 lebih lawannya. Akal manusia nggak mungkin. Akal manusia nggak mungkin makan, makanya Gideon minta tanda terus. Benar nggak ini Tuhan gitu ya kan? Nah saudara pernah nggak mengalami hal-hal yang begitu? Sesuatu yang tidak mungkin? Ya kita libatkan Tuhan jadi mungkin. Ya mahasiswa jangan coba-coba ya. Tuhan saya mau coba nih. Besok ulangan, gua nggak mau belajar hari ini.
kata musuh Dedi, tidak ada yang mustahil. Besok gua tahu semua. Waduh gitu ya. Nah, nanti jangan mencobai Tuhan. Nah, itu ya kan. Nah, gitu. Nah, benar saudara kita itu. Nah, saya mengalami banyak saya alami ya. Nah, saya ceritain 2 deh ya. Waktu rumah kami yang di Taman Ratu saya mau jual, kami kan pindah ke Kelapa Gading, saudara. Nah, rumah Taman Ratu itu beli, ya murah waktu itu. Kenapa? Tusuk sate 12A, ya artinya nomor 13. Ya murah dijual, beli aja. Enak kalau jalanan itu tidak terlalu lebar, rumah tusuk sate itu paling yang bagus, ya. Tidak berantem sama tetangga, parkir mobilnya di depan, kita punya mobil nggak bisa keluar, gitu ya. Kita kalau tusuk sate keluar langsung jalan, boys. Nah, nggak ada yang parkir mobil di jalan, gitu kan. Nah, waktu mau jual, saudara, aduh pasangin spanduk itu udah seminggu, tanya riwayat, udah ada yang tanya, aduh ada yang datang langsung pulang, nggak mau, ya nggak ada yang mau beli seminggu, aduh gimana nih, ya di sini udah harus bayar. Semua kita doa, ya doa lagi sekali, minta Tuhan ya. Nah sebelumnya udah doa, nah ini minta Tuhan lagi doa, habis doa Tuhan tolong ada pembeli ya, pembeli kita udah harus jual ini, harus bayar sini ini, doa. Saudara habis doa, di pikiran saya langsung bilang tetangga mau beli, ya, tetangga, nggak tahu, tiba-tiba ada pikiran gitu. Saya tanya semua istri, masih punya nomor telepon tetangga enggak? Jadi ada nih. Kenapa? Coba telepon. Ya. Coba telepon dia. Telepon. Halo, Berita. Ini. Bu Fonca ya? Aku udah cari ibu seminggu. Nah. Sejak spanduk naik, dia nggak mau lewat agent. Dia tahu ini. Nah, kita ganti nomor waktu itu. Nomor itu enggak bagus di situ ya. Jadi sudah seminggu cari. Oh gitu. Wah, saya mau beli rumahnya. Jangan kasih orang ya. Kan rumah kita itu bangunnya sama-sama. Kamar kita sini semua, dia punya sana, kamarnya sana semua. Dia tinggal jebol tembok. Rumahnya jadi gede. Tuh. Dari mana? Ya. Kalau kita sih pendeta Injili kita cuma bilang tiba-tiba ada di sini. Oh. Kalau yang di sana bilang Tuhan berbicara kepada saya. Iya benar, iya dong. Roh Kudus berbicara kepada saya, tetangga mau beli. Nah, ya. Benar saudara kita, ya benar. Jadi kita itu Tuhan Maha Kuasa. Yang kedua saudara. Ya, yang kedua waktu saya masih di Sydney, pulang suka urus SIM, suka urus ini. Jadi saya punya KTP itu saya tinggal di sini sama satu kenalannya jemaat yang kalau pulang kita selalu numpang di rumah dia. Jadi satu kali pulang, ini saya perpanjang STNK apa gitu ya, saya lupa taruh lagi. Jadi waktu pulang lagi, mau berangkat lagi setengah tahun kemudian, saya cari-cari KTP saya. Mana ya? Nggak ada. Cari. Oh di rumah itu. Saya titip kali lalu, saya telepon, Pak, KTP saya di Bapak kan? Enggak masuk. Hah, masa sih? Lo kali lalu saya bilang, saya udah balikin. Kamu musuh lupa apa? Masa sih? Wah saya cari nggak ada. Bener musuh nggak ada gini. Waduh, gimana nih? Nah, udah mau berangkat besok. Saya doa. Mau tiduran? Doa. Tuhan, KTP di mana? Gitu loh ya. Tuhan Maha tahu dong. Iya kan? Aku manusia kan tidak maha tahu, gitu loh. Apalagi laule, udah lupa-lupa gitu Tuhan. Tuhan nggak pernah tua, jadi tajam terus pemikirannya, gitu kan. KTP di mana Tuhan, gitu ya. Saya mau perpanjang SIM ini, gitu kan pulang. Nah ini saudara, percaya enggak? Saya kan, ya berdoa begini. Terus saya tidur. Habis doa saya tidur. Saya lihat langit-langit. Ya. Nah. Benar. Saya lihat loh saudara. Ya. Saya lihat Bapak itu
Jalan masuk ke kamarnya, ada lemari, dia buka lemarinya, ada lacinya, dia ambil KTP. Terus hilang gambar itu. Aduh, udah malam, besok aja telepon. Besok saya WA dia, Pak, di kamar ada lemari, terus ada lacinya enggak? Boleh tolong lihat di situ enggak? Cek siapa tahu ada KTP saya. 5 menit sudah ditelepon saya. Muse, kenapa Muse bisa tahu KTP saya di sana? Ada loh. Ya kan? Ada. Coba, Tuhan kasih tahu saya. Ngawur aja. Wih, itu ya. Ngawur aja katanya. Tuhan gak maha kuasa. Seolah-olah gak bisa. Bisa saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mengakui dia maha kuasa, dia melampaui apa yang manusia tidak bisa. Jadi apa yang tidak mungkin, saudara mau bisnis, aduh kayaknya susah ini dengan deal. Tapi coba, kita dengan hati yang jujur, hati yang benar kita lakukan, lihat Tuhan buka jalan. Ya, nah cepat-cepat ini. Mengaku Tuhan maha tahu, namun Anda selalu merasa lebih tahu. Ya, Tuhan maha tahu. Tapi kita merasa lebih tahu karena suka makan tahu. Ya, makanya tahu melulu sih. Jadi kita udah berdoa. Kadang-kadang kita udah tahu Tuhan, kalau Tuhan jawabannya apa. Tapi seringkali kita tidak mau dengar. Ya kan? Anak-anak dengan orang tua juga kadang-kadang gitu ya. Orang tua nasihatin anak, alah, sok tahu. Nah, berapa banyak di antara kita saudara ke gereja dengar firman Tuhan? Tuhan berbicara pada kita. Tapi berubah enggak? Enggak. Ya, nanti naik pesawat baru berubah. Enggak berubah. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati kita. Gitu loh. Bahkan ada jemaat saudara yang suka datang itu ya, suka melapor gitu loh ke saya kalau habis khotbah ya, musuh khotbahnya bagus banget hari ini. Ya, sayang si Acong nggak datang. Kok Acong nggak datang? Acong itu harus dengar musuhnya khotbah tadi, gitu ya. Oke. Nanti kapan lagi khotbah lagi? Si Aming nggak datang hari ini. Aming cocok itu tadi dengar khotbahnya. Jadi dia dengar khotbah, dia selalu mikir siapa yang cocok sama khotbah ini ya, gitu loh. Ya kan? Musuhnya khotbah hari ini cocok sama si ini, cocok sama si ini. Nggak ada yang cocok sama dia. Nggak ada yang cocok sama dia. Dia udah hebat, paling pintar, paling suci, paling baik, nggak ada dosanya. Gitu. Itu namanya orang so tahu. Merasa lebih pintar semuanya. Saudara ya? Jadi lebih mengandalkan pikiran dan pengertian kita. Sudah tahu salah, tapi kita tetap mau jalanin. Sudah tahu nggak benar. Nah, misalnya di dalam bergereja juga, saudara. Melayani Tuhan dan lain-lain ya. Kalau kita ambil konteksnya tadi, berantem. Ini berantem. Nah, kita udah tahu di gereja jangan berantem. Gitu ya. Jangan berpolitik, jangan ini. Tapi kita karena kekerasan hati, kedegilan itu mau aja terus berantem, bahkan pecahin gereja. Waduh, gimana tuh? Ya, apa Tuhan itu berkenan? Ya Tuhan berkenan kepada hal yang begitu? Enggak saudara. Ya. Kemudian saudara lebih memilih apa yang menyenangkan kita sendiri, bukan Tuhan. Betul enggak? Saya kasih contoh pelayanan saudara. Saya di GKI udah 23 tahun. Ya sebelum, pokoknya dalam pelayanan udah 30 tahun. Sering kali pindah sana, pindah sini. Dan kita itu di sana gereja udah tanda tangan. Kita bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi kalau nanti ada sana gereja itu bilang, Pak Deddy, nanti Pak Deddy mau nggak ke sini? Saya bilang, terserah sinode. Terserah sinode. Gitu ya? Iya. Pokoknya sinode bilang A, B. Ya, kayak tadi kan saya berdoa, Tuhan, kalau saya jadi dosen saya diterima di situ, nggak terima, saya jadi dosen.
Jadi dosen di mana? Yang pertama saya ikut. Nah, Tuhan yang tentukan. Ya, bukan saya. Saya nggak mau milih. Gitu loh. Nanti milihnya pasti, wah, pakai tanya dulu. Situ berapa gajinya? Sini berapa gajinya? Situ kasih apa? Sini kasih apa? Waduh. Ya, nanti jadi kepentingan diri. Nah, kami dari Australia di Sydney balik juga ke Jakarta. Ya, padahal istri saya bilang, aduh, Jakarta awannya, langitnya hitam, ya gelap, abu-abu. Sydney langitnya biru, gitu ya, indah. Saya bilang dia, nih, Tuhan tidak panggil kita hidup lihat langit biru. Tuhan panggil kita melayani Tuhan. Lu mau yang biru, nanti gua bawa lu ke Kupang. Ya, di Kupang langitnya biru. Ya, di mana Makassar juga biru, apalagi di Papua biru gitu ya. Jakarta aja yang ini. Tapi istri saya itu luar biasa. Dia suka rindu ya, dia berdoa, Tuhan kasih langit biru. Dia pergi olahraga pagi dekat gereja sana, biru langitnya. Dia bingung, kenapa cuma di atas gereja yang biru ya? Benar loh, dia sampai foto, ini biru langitnya. Nah, saudara, kita lihat apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang saya tidak tambahkan di sini, tapi di dalam konteks ayat 17. Ayat 17 tadi bilang apa? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita mengaku Tuhan Maha Tahu, tapi seringkali kita melakukan hal-hal seolah-olah Tuhan tidak tahu. Ya, kita melakukan hal yang tidak benar, hal yang ini, seolah-olah Tuhan tidak tahu. Itu orang paling bodoh. Ya, mengaku Tuhan Maha Tahu, tapi di dalam action kita sehari-hari kayaknya Tuhan tidak tahu. Semua kemarin baru nyanyi-nyanyi satu lagu, dia bilang, di sekolah minggu tadi nyanyi lagu ini. Saya bilang, iya, bagaimana lagu itu? Apa ya tadi? Saya bilang, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saya bilang, itu lagu sekolah minggu saya tahu. Ya, ada cerita seorang bapak, dia mau naik pohon mangga, mau ambil mangga tetangga. Wah, dia panjang. Dia bilang anaknya, kalau nanti ada orang datang, lihat 3 kali ya tepuk tangan ya, kasih kode katanya. Oh iya. Bapaknya naik, lempar 1, ada orang nggak? Nggak ada. Lempar lagi 2, 3, 4. Tiba-tiba anaknya tepuk tangan. Ya kan? Wah, langsung melorot turun. Mana orangnya? Mana orang? Nggak. Siapa yang lihat? Tuhan. Marah bapaknya. Kok marah? Tuhan, iya Pak. Kita di gereja nyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya kan? Kenapa? Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Jadi Tuhan lihat Pak. Diam deh bapaknya. Ya udah. Mangga gimana? Tetap bawa pulang. Harusnya bertobat ya. Balikin ke tetangga, sorry ya gue udah manjat gini ya, sorry. Nah, siapa tahu tetangga bilang ambil aja ya. Wah, dosanya nggak ada, makan mangganya enak. Kalau ini masih asam-asam sedikit mangganya, kan hasil curian gitu ya. Gak bertobat gitu ya. Jadi saudara sekalian, nah menjadi penutup firman hari ini, apa tadi firman Tuhan mengatakan? Nah ya, sudah tahu kan harus berbuat bagaimana. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Tanya Tuhan, rencana hidup saya apa? Tuhan mau pakai saya sebagai apa? Ya, di dalam posisi saya sekarang, pekerjaan saya sekarang, Tuhan bagaimana pakai saya menjadi berkat bagi Tuhan. Dan kita di dalam merencanakan harus tahu Tuhan itu maha kuasa. Yang mungkin menurut kita tidak mungkin, tapi di dalam kuasa Tuhan, Tuhan bisa berikan. Tapi yang penting yang benar, ya, bukan yang tidak benar. Jangan ajak Tuhan menjadi partner in crime. Ya, banyak tuh orang-orang saya bingung di IG, di Facebook.
muat foto temannya, baru tulis bilang partner in crime. Crime-nya apa? Makan bakso 5 mangkok. Ya. Jangan jadikan Tuhan partner in crime, tapi dalam hal kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa. Engkau yang mengontrol akan semuanya di dalam kehidupan ini, dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Kadang ada hal yang kami rencanakan tidak berjalan. Ajar kami untuk peka kepada kehendak Tuhan. Mungkin kami tidak harus dan tidak boleh melakukan itu, dan ada kehendak Tuhan yang lain. Dan ajar kami sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, tolong kami mendengar firman dan mampu melakukan firman, mengasihi Tuhan lebih sungguh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin.